Rasulullah baru lewat sini. Kenapa? Baunya wangi. Ini ada wanginya Nabi Muhammad. Wa idza jalasa fi majlisin. Ini beneran ini. Ini para sahabat yang mengatakan, Nabi kalau duduk, misalnya di kursi ini Nabi duduk, itu sampai berhari-hari Nabi udah pergi, kursinya ini masih wangi ayaman berhari-hari. Wa yujadu minhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada bau wangi yang paling wangi. Wa illam yakun tatayyab, walaupun Nabi enggak pakai minyak wangi, tapi Nabi Muhammad tetap pakai minyak wangi. Kenapa? Ayo. Memberi contoh buat kuliah sampean saja. Makanya Nabi kalau dikasih minyak wangi nggak pernah nolak, senang. Makanya kalau Mahalul Qiyam dari Asrofol ada kadang-kadang yang ngasih minyak wangi. Nabi senang. Wa kana la yaruddu tibba sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu tib. Nabi nggak pernah menolak minyak room. Nabi ingin ada umatnya wangi-wangi, jangan bau gudang garam terus. Paham? Bajunya bau gudang garam, sarungnya bau gudang garam, colokannya bau gudang garam, mendekat ke istrinya bau rokok, istrinya tersiksa tapi nggak berani protes. Maka bagi bapak-bapak yang merokok, kalau habis merokok gini pulang mau tidur itu kumur dulu, baju yang bau rokok dilepas, ganti baju yang lain. Jadi tidur itu pakai minyak wangi, istrinya senang bau wangi. Ibu-ibu juga begitu, mau tidur jangan bau babem, jangan bau remason, pakai minyak wangi. Tapi kalau perempuan pakai minyak wangi hanya di rumah. Kalau keluar rumah dicium wanginya sama lelaki lain, hukumnya haram. Saya nggak mau bahas ini. Sudah Nabi Muhammad tak pada. Sudahlah, saya singkat saja. Nggak cerita Nabi Muhammad selesai. Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya, pada akhirnya kita harus apa dengan Nabi Muhammad? Satu, cinta pasti. Kedua, takzim. Ketiga, wa ma arsalna min rasulin, kata Allah dalam Al-Quran, illa liyuta'a bi'idznillah. Wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami mengutus seorang rasul illa kecuali liyuta'a, rasul itu diutus untuk ditaati. Nabi Muhammad diutus agar masyarakat manusia umatnya taat atau roh bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau roh bi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita hanya cinta, tapi tak atorok bi syariat kanjeng Nabi, tak atorok perintah-perintahnya Nabi, tidak atorok larangan-larangannya Nabi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kata Allah. Hei orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taati Rasulullah. Jangan sampai kalau kalian tidak taat, fatafshalu, kalian nanti gagal, nggak punya kekuatan, hancur. Kita harus taat sama Nabi. Kenapa? Ini terakhir, penutup sudah, setelah ini makan. Menutup, tapi perhatikan ini penting, biar tak rugi saya datang jauh-jauh ke sini. Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Allah berfirman begini, Quran, perhatikan. Wa yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kata Allah, nanti pada hari kiamat setiap orang akan dibangkitkan bersama pemimpinnya. Saya ulang sekali lagi. Nanti pada hari kiamat, tepatnya di padang mahsyar, orang itu akan dibangkitkan bersama pemimpinnya. Itu kalau kita pelajari ayat itu, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu pemimpin cuma ada dua. Ada berapa? Dua. Ada dua. Imam nanti pada hari mahsyar ada dua. Siapa? Satu, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, iblis. Yang kedua, iblis. Perhatikan, Nabi Muhammad memimpin umat manusia masuk ke mana? Ke surga. Iblis memimpin rombongan pengikutnya masuk ke neraka. Sampian dibangkitkan bareng Nabi apa bareng iblis? Nabi. Yakin? Yakin sekali. Mudah-mudahan. Gak apa-apa, teruskan. Saya ini agak memang terlalu sensitif, mohon maaf ya, mohon maaf.
Dibangkitkan sama iblis atau dibangkitkan sama Nabi? Yang tadi ada tadi, ya Rasulullah berikan syafaat, syafaat kita semua perlu syafaatnya Nabi. Nanti dari hari kiamat yang kalau di padang mahsyar sampai panggil di kanjeng Nabi pasti dikasih syafaat. Paham? Apanggi di kanjeng Nabi pasti dapat syafaat. Tapi apanggi? Saya bahaya mereka mau apa? Apanggi? Mau apanggi? Apakah bisa lihat orang di padang mahsyar tak panggil? Bisa. Makanya dulu Siti Aisyah itu pernah menjahit pakaian, jarumnya jatuh. Dicari gelap, nggak ketemu jarumnya. Rasulullah masuk, tiba-tiba kamar itu jadi terang, jarumnya ketela. Maka kemudian Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah begitu indahnya wajah Anda bercahaya. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, celaka wahai Aisyah. Tak selamat wahai Aisyah. Siapa yang nanti pada hari kiamat tidak melihat wajahku ini? Perhatikan, kenapa tidak melihat wajahnya Nabi? Karena dia tidak bangkit di pada masa bersama Nabi. Paham? Maksud mereka lebih luas dari bumi. Bumi mereka, kalau kita jalan berangkat dari Madura ke Kanada, kalau naik mobil sampai 5 bulan belum sampai. Itu padahal masih sama-sama bumi. Mahsyar lebih luas. Kalau saya ibaratkan, lihat tangan saya. Nabi Muhammad dibangkitkan mahsyar ujung sebelah sini. Kalau Nabi Muhammad sebelah kanan, sebelah sini. Setan iblis dibangkitkan sebelah sana. Saya mau tanya, kalau ada orang bangkit sebelah sini, kira-kira bisa ketemu sama yang sebelah sini? Nggak bisa. Rasulullah dibangkitkan di sini, iblis di sini. Saya tanya sekali lagi, sampean bangkit di sini apa di sini? Belum tentu juga, Pak. Sabar, tergantung apa? Tergantung sampean waktu odi edunya neka imamnya siapa? Nabi Muhammad atau iblis? Namanya orang itu jadi makmumnya imam kalau imamnya ruku kiruku, imamnya sujud makmumnya sujud. Sekarang mau tanya, gula tanya bisa pengen saja. Odi pun atoro kanjeng Nabi nama atoro iblis? Contoh, saya kasih contoh. Nabi nyuruh sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak bisa ditawar. Kalau saya jelaskan panjang lebar, nggak bisa ditawar. Ini fardu ain. Kalau nggak mengerjakan ini neraka. Iblis dan kroni-kroninya menggoda kita. Bisik-bisik yuwaswi sufi sudurinas. Tak usah bejek, hidup bayi, tak apa. Sekali, tak bejek subuh. Nah ini orangnya gimana? Nabi suruh sholat. Setan bisik-bisik suruh hitung. Kalau dia bangun dipaksa, bisikan tadi dia dilawan, wudu, kemudian abajang, berarti imamnya adalah paham nih? Tapi kalau ternyata cuma tak apa sekali-kali tak apa. Saudara malam tadi malam itu ada habib dari Malang kurang ajar ceramah tabuan. Gara-gara dia saya nggak sholat subuh. Akhirnya dia nggak sholat subuh, berarti imamnya adalah iblis. Paham nih? Contoh berikutnya, bulan Ramadan, Nabi nyuruh syariatnya Rasulullah dari Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ramadan harus alasan. Iblis bisik-bisik, apa beda perantauan subuh seoneng. Alako jauh tak apa roh. Siang-siang Ramadan monta atau iblis tetap pasar berarti insyaallah akhirat bangkit apolog di kanjeng Nabi. Monta pasar mokel katanya orang Jawa. Oneng mokel kan nanti? Tak pasar berarti nanti bangkit bareng iblis. Contoh berikutnya, Nabi dalam syariatnya mengharamkan zina. Bahkan jelas dalam Al-Quran, wala taqrabus zina, jangan mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan kotor, keji, menyedihkan, seburuk-buruknya jalan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zina laki-laki dan perempuan cambuk 100 kali. Kalau sudah menikah zina, rajam. Itu kan ajaran Islam. Keras. Nabi Muhammad sabdanya tentang zina, kalau mau saya bacakan gak habis-habis, tak plemang-plemang saya. Inna zina yakuna yawmal qiyamah tasqa'il furuju naron. Orang yang zina kata Nabi nanti datang pada hari kiamat, kemaluannya menganga dengan apoy. Kata Nabi,
Iblis bilang apa? Sebaliknya, ayo nyaman zina nih kacau tak pada. Apa gak bosan kamu sama istri kamu terus? Rumput tetangga lebih Hijau. Itu ada canda itu menarik itu di sana. Ayo godain, ayo main ke Surabaya ke karaoke nyewa LC, ayo dari aplikasi, ayo zina. Iblis begitu. Nabi sama syariat Allah mengatakan tidak boleh zina. Tergantung orang ini ikut siapa. Kalau kalah sama bisikan iblis, ikut nafsunya bisikan iblis, pas zina. Berarti jangan-jangan montak tobat mate nanti pada masa makin apologi iblis. Paham itu lagi. Nabi melarang keras dalam syariatnya, makan riba, membutuhkan PC. Setan bilang tak apa. Saya penting sodako. Saya penting sampai mangkat haji. Kadang-kadang aneh, ada orang ala koda membutuhkan PC mangkat haji. Pakai uang dari hasil membutuhkan PC, nggak mungkin diterima sama Allah. Saya berani tanda tangan di atas materai. Kalau hajinya tidak diterima. Lawang orang yang membutuhkan PC nek ayat Al-Qur'an alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yuhibbu shadaqat. Satu lembar itu ayatnya. Allah marah-marah keras kepada orang yang membutuhkan PC, diancam kalau nggak berhenti masuk neraka, bisa kekal di neraka. Itu syariatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kemudian ikut iblis tak napa, habis lagi nuduh aki PC neka ikhtiar cari rezeki. Ya nanti menderita gara-gara itu, karena dia mengatakan bahwa membutuhkan PC neka ala kok pada jual beli, padahal tak pada. Allahul baik, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Kalau dia pakun membutuhkan tetap membutuhkan PC, ya nanti mati apologi di iblis. Paham nih? Dan seterusnya Nabi melarang judi, iblis ngajak judi. Syariatnya Nabi Muhammad melarang mencuri, menipu, iblis mengajak menipu. Kalau audit neka atoro kanjeng Nabi, maka bangkit pada hari kiamat bi kanjeng Nabi. Kalau bangkit bi kanjeng Nabi, begitu ketemu nanti lihat Rasulullah dikerubungin orang banyak, dia akan mengatakan, ya Allah Rasulullah, saya minta syafaat. Apa jawaban Nabi? Masa nggak tahu itu hadis mutawatir itu? Nabi mengatakan nanti pada hari kiamat orang-orang minta syafaat sama Nabi. Apa jawaban Nabi? Nabi bilang analaha, analaha, analaha. Kata Nabi, ya saya memang yang dikasih kewenangan oleh Allah untuk memberi syafaat. Semua yang minta di sini diberi syafaat kabih, digiring sama Rasulullah menyeberang sirat dengan lancar selamat masuk surga kabih. Allahumma ja'alna minhum. Nah yang di sini bagaimana? Minta syafaat sama siapa? Begitu bangkit, cari-cari nggak ada Nabi, lihat pemimpinnya siapa? Iblis. Dia minta syafaat sama iblis. Beda Quran nih, nggak sampai harus tahu. Ini ada di Quran ini. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, dan seterusnya. Yang di sini ini penutup ceramah ini. Yang di sini tanya sama iblis, "Hei iblis, tanggung jawab. Kita sekarang di sini gara-gara kamu, iblis. Gara-gara kamu ini dulu goda saya di dunia. Sekarang kita ada di sini, gimana nih mau masuk neraka? Gawat ini, tidak kuat kita. Matahari secekal di atas kepala. Itu yang di sini tidak ada AC-nya. Ya kebetulan. Padang pasar yang sebelah sini ada naungannya Rasulullah, nyaman, ber AC. Ini walaupun bukan AC gini, nyaman, celep, tak ada masalah, tidak ada ketakutan. Ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada Nabi Muhammad, Nabi jamin analah, tenang-tenang, kita masuk surga bareng-bareng, senang, bahagia, ketemu para sahabat, ketemu wali-wali Allah, orang Madura, apa gibik Syekhona Khalil di sini. Paham? Uneka Syekhona Khalil, uneka. Sudah. Yang di sebelah sini marah-marah minta pertanggungjawaban sama iblis.
sebelum mereka minta pertanggungjawaban sama Allah sudah diceritakan apa jawaban iblis. Ada di Quran sudah. Wa qala syaitan, tadi ayat yang saya baca. Wa qala syaitan, dan mengatakan setan, pakai firman dikola. Setan mengatakan, lama qudiyal amr, ketika sudah selesai perkara, sudah sampai depan ibadah masal. Apa jawaban iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Kata iblis ke orang yang ikut dia tadi, sampeyan sama Allah dikasih janji yang hak, janji yang benar. Ya, ini sudah terakhir ya, 2 menit selesai. Janji yang benar, Cong. Kamu sama Allah dikasih janji, Cong. Kalau kamu beriman sama Allah, iman sama Nabi Muhammad, atau roh perintah-perintah Allah, atau roh perintah-perintah kanjeng Nabi, Cong, masuk surga. Kata iblis begitu. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi saya kasih janji, kamu janji bohong, Cong. Janji palsu, Cong. Saya prank kamu, Cong. Kamu dulu waktu di dunia saya bisikin, Cong, sekali-kali tak bojeng tak apa, nggak mungkin masuk neraka. Yang penting kan kamu kan kadang-kadang masih sholat. Itu bisikan siapa? Iblis. Ternyata begitu di akhirat masuk neraka ongku. Protes sama iblis. Wah, katanya nggak apa-apa. Itu kamu saya prank, Cong. Dulu waktu di dunia, Cong, kamu saya bisikin, nggak apa-apa zina, yang penting tobat, nanti istighfar selesai, Allah maha pengampun. Mak teh masuk neraka, please. Belum sempat tobat, please. Zina tobat, lama-lama lupa, tak tobat, zina, pas mati. Mati masuk neraka. Protes sama iblis, katanya dulu nggak apa-apa, zina sekali-kali. Udah neka bohong sama kamu, Jong. Saya prank kamu, Jong. Kamu ngapain ikut saya, Jong? Coba kamu atau kanjeng Nabi dibilang jangan zina, selamat kamu, Jong. Nggak di sini kamu, Jong. Makana li alaikum min sultan. Kata iblis, saya itu, Jong, nggak punya kuasa untuk bawa kamu ke sini, nggak bisa, Jong. Illa anda autukum fastajabtum li. Kecuali saya cuma ngajak kamu, saya ajak, ayo nggak sholat, ayo nyembah berhala, ayo judi, ayo main slot, ayo zina, ayo kamu tadi bermaksiat ini, maksiat itu, ayo. Fastajabtum li, kok orang gak kejo. Fala tarumuni, kata iblis, kamu jangan nyalakan saya. Lumu anfusakum, salahmu sendiri, Cong. Kalau kamu nggak mau saya ajak, nggak kesini kamu. Kalau kamu sekarang minta selamatkan saya, minta sama saya biar selamat, Cong. Lucu kamu, Cong. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Saya nggak bisa menyelamatkan kamu, kamu saja nggak bisa menyelamatkan saya. Saya ini mau masuk neraka, Cong. Kok kamu minta tolong saya? Kalau tadi minta tolong Nabi, kata Nabi, analah. Ya, saya tolong. Minta tolong iblis. Iblis jawab, jangan ya, Dik ya. Katanya iblis, saya nggak bisa menyelamatkan kamu sebagaimana kamu nggak bisa menyelamatkan saya, Cong. Saya dilaknat sama Allah, Cong. Kata Allah, laknati alaika ila yaumiddin. Laknat gua iblis karena kamu sampai kiamat. Mas saya dinas masuk neraka, saya ajak cari kanca, Cong. Apa orang sampean, Cong? Sama sampai ya. Sudah sekarang nggak usah protes sama saya, nggak usah minta syafaat sama saya, katanya iblis. Ayo let's go to hell together. Katanya iblis, ayo kita ke neraka bareng-bareng. Akhirnya menyesal. Betul atau tidak? Akhirnya menyesal, disiksa, menderita, menyesal. Yang ada dia kepengen balik ke dunia. Nangis, ya Allah. Ya Allah, di Quran itu, ya Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, peleman ketunya boleh kula, ya Allah, tobat kula, ya Allah, berubah kula, ya Allah, tak koron zina boleh, ya Allah, tak koron bunuh lagi boleh, bunuh lagi PC boleh, ya Allah, tak koron tak bejeng boleh, ya Allah, abasa kula, ya Allah, tak koron zina, ya Allah, tak koron menipu orang dalam pekerjaan, tak koron tahu, ya Allah. Dikembalikan gak ke dunia? Hah? Gak ada kesempatan. Sudah terlambat dulu, kemana saja. Maka pesan terakhir dari ceramah ini, ayo, mumpung masih nyawa masih dikandung badan, kita belum mati, tentukan arahnya ke sini atau ke sana. Paham nih? Tentukan mulai dari sekarang. Kalau bertentangan perintah Nabi dengan nafsu dan iblis, ingat, sampai nanti mau bangun di sana apa bangun di sini.
Kalaupun pahit, kadang-kadang perintahnya Nabi pahit. Subuh-subuh disuruh abajeng terus, kadang-kadang bosan juga Pak. Pengen sekali-kali nggak sholat, tapi kata Imam Ghazali walaupun pahit anggap seperti obat. Kalau obat itu walaupun pahit kita minum karena kepingin sembuh, paham? Taat kepada Nabi Muhammad walaupun misalnya pahit, paksa untuk demi kita nanti bisa bangkit bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, masuk surga Apollo di kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Sudah, ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau nasinya nggak dimakan sampai celup, saya juga mohon maaf. Ya, tapi tetap nyaman. Tuan rumah jangan khawatir, tetap nikmat. Semakin nikmat ini ya, masya Allah. Kurang saya ada kesalahan, mohon maaf. Mohon bulan neka ceramah neka abid. Ya, 50 menit lebih. Saya mohon maaf, saya nggak tahu kalau di sini tuh normalnya ceramah berapa lama. Saya mohon maaf, saya kalau terlalu panjang. Juga kalau ada kesalahan, ada yang menyinggung, dan juga kalau saya ceramah ini misalnya suaranya terlalu keras, ada yang bilang, Habibnya geger, marah-marah, enggak, jadi kuda tak marah-marah. Kuda memang kalau ceramah suaranya saya sengaja saya keraskan, biar pesannya tersampaikan. Sesuai sunnahnya pidato. Nabi itu kalau berceramah ala sautuhu wasdaqda ghadubu, suaranya dikeraskan, enak orang marah-marah padahal enggak marah. Karena dengan suara keras itu bisa lebih masuk. Kalau pelan coba begini. Hadirin kelahiran Nabi Muhammad mereka udah disampaikan harus motor. Tapi jadi saya kerasa bukan marah-marah, cuma agar pesannya tersampaikan. Tapi kalau sampean tak nyaman dengan suara yang terlalu keras, saya mohon maaf. Terlalu panjang sampean jadi capek, banyak acara lagi mungkin saya tidak tahu, saya mohon maaf. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.